Seringkali Vigili Pentakosta itu dicueki oleh umat Katolik. Orang yang kemudian terjadi adalah orang yang tidak peduli dan tidak membedakan mana Vigili Pentakosta dan mana perayaan Pentakosta. Supaya kita tahu bahwa Pentakosta itu perayaan yang agung, sama seperti malam Paskah itu Vigili dan Minggu Paskahnya adalah perayaan Paskah. Demikian pula Pentakosta. Malam ini adalah Vigili Pentakosta. Besok kita merayakan Pentakosta. Mana yang harus diikuti? Ya dua-duanya, karena itu memang dua perayaan yang berbeda. Apalagi bagi kita yang sejak awal sudah mengikuti rangkaian novena mohon kedatangan Roh Kudus atau yang lebih dikenal dengan sebutan novena Pentakosta, maka Vigili Pentakosta ini adalah penutupan atau hari ke-9 dalam rangkaian novena kita. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Bersama-sama kita merayakan Vigili menjelang hari raya Pentakosta, di mana kita masih memohonkan kehadiran Roh Kudus, sekaligus juga menjadi hari ke-9 atau penutup perjalanan kita dalam novena memohon kedatangan Roh Kudus, novena Pentakosta. Pada hari ke-9 ini kita mau merenungkan tema dalam Roh Kudus membangun semangat gumregah untuk berjalan bersama sebagai gereja. Para saudara sekalian yang terkasih, Vigili Pentakosta tidak biasa kita rayakan, seringkali dilupakan. Namun demikian, perlulah saat ini kita menyadari bahwa Vigili Pentakosta adalah sebuah perayaan yang memang penting bagi kita, dan untuk itu perlu kita rayakan selain besok pagi kita merayakan perayaan Pentakosta. Pada Vigili Pentakosta ini, kita memohon kehadiran dan pencurahan Roh Kudus bagi kita sekalian, bagi gereja, supaya Roh Kudus itulah yang mendampingi perjalanan gereja untuk masa-masa selanjutnya. Karena kita memang membutuhkan kehadirannya yang mengingatkan kita akan apa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Karya Roh Kudus sungguh terasa bagi kita, dan untuk itulah kita diminta untuk selalu memohon kehadirannya di tengah-tengah kita. Saudara sekalian yang terkasih, tadi pada bagian awal saya sudah menyampaikan, seringkali Vigili Pentakosta itu dicueki oleh umat Katolik. Orang yang kemudian terjadi adalah orang yang tidak peduli dan tidak membedakan mana Vigili Pentakosta dan mana perayaan Pentakosta. Maka itu 2 hari yang lalu kurang lebih saya mengirimkan WA kepada para ketua lingkungan dengan harapan WA tadi juga tersampaikan kepada seluruh umat, supaya kita tahu bahwa Pentakosta itu perayaan yang agung. Sama seperti Paskah, malam Paskah itu Vigili dan Minggu Paskahnya adalah perayaan Paskah. Demikian pula Pentakosta. Malam ini adalah Vigili Pentakosta. Besok kita merayakan Pentakosta. Mana yang harus diikuti? Ya dua-duanya, karena itu memang dua perayaan yang berbeda. Apalagi bagi kita yang sejak awal sudah mengikuti rangkaian novena mohon kedatangan Roh Kudus atau yang lebih dikenal dengan sebutan novena Pentakosta, maka Vigili Pentakosta ini adalah penutupan atau hari ke-9 dalam rangkaian novena kita. Saudara sekalian yang terkasih, dalam Roh Kudus kita umat Paroki Kebumen membangun semangat gumregah untuk berjalan bersama sebagai gereja. Gereja yang lahir oleh kedatangan Roh Kudus, maka besok perayaan Pentakosta itu adalah sebetulnya bisa dikatakan sebagai ulang tahun dari gereja. Gereja adalah kumpulan umat yang percaya kepada Kristus yang telah wafat namun bangkit mulia. Iman gereja didasarkan pada peristiwa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya Paskah itu lebih tinggi nilainya daripada perayaan Natal. Itu dibuktikan perayaan malam Paskah dan Paskah madah kemuliaan diiringi dengan lonceng yang berdentang. Malam Natal dan Natal tidak. Tetapi di beberapa paroki latah Natal Paskah ya diloncengi. Nah itu ya sudah, itu mungkin ya kepingin merayakan Natal yang mengalahkan Paskah itu. Tapi sebetulnya enggak. Karena iman kita bukan hanya berdasarkan Yesus yang lahir. Kalau lahir toh ya tidak akan ada apa-apa. Kalau lahir sampai wafat tapi tidak bangkit, ya iman kita enggak ada apa-apanya kok. Maka yang menjadi landasan iman kita adalah Yesus yang menderita sengsara, wafat tapi bangkit dengan mulia. Maka gereja itu adalah kumpulan mereka, umat kita semua yang percaya kepada Kristus yang bangkit mulia. Gereja ini adalah kumpulan murid-murid Tuhan yang dalam bimbingan Roh Kudus melanjutkan karya penyelamatan manusia. Kita semua dalam bimbingan Roh Kudus dilibatkan supaya kita ambil bagian dalam upaya Allah menyelamatkan kita umat manusia seluruhnya. Dan kita mesti menyadari sungguh bahwa kita, gereja yang ada saat ini, itu merupakan kelanjutan yang tidak terputus, yang tidak terpisah daripada gereja perdana. Kalau gereja perdana itu pondasinya peristiwa Pentakosta, maka gereja kita sekarang ini pun pondasinya masih sama, yaitu peristiwa Pentakosta, saat di mana Roh Kudus datang, turun dan tinggal kepada murid-murid Tuhan, para rasul Tuhan itu.
Dan Roh Kudus yang sama kita terima pada saat kita dibaptis. Dan lebih-lebih lagi ketika kita menerima sakramen penguatan, Roh Kudus yang sama dicurahkan kepada kita. Saudara sekalian, ada yang bertanya pada saya, apa bedanya Roh Kudus waktu baptisan dengan Roh Kudus Pentakosta itu apa? Lah, kalau Roh Kudusnya ya sama, Roh Kudusnya itu sama. Tidak ada Roh Kudus pemandian dan Roh Kudus penguatan, itu tidak ada. Roh Kudusnya sama, tetapi fungsi atau peranan Roh Kudusnya itulah yang nanti membedakan. Roh Kudus yang kita terima pada saat pembaptisan dengan pengurapan minyak krisma adalah Roh Kudus yang mau berkarya di dalam diri kita, menguatkan pribadi-pribadi kita sebagai pengikut-pengikut atau murid Tuhan. Lalu pada saat penguatan, Roh Kudus yang sama dicurahkan lagi kepada kita juga dalam bentuk pengurapan minyak krisma, minyaknya sama, tetapi Roh Kudus ini lebih berperan menguatkan kita karena kita dibuatnya siap menjadi saksi-saksi, menjadi utusan-utusan Allah. Jadi yang satu, Roh Kudus yang pemandian itu lebih menguatkan intan kita supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang taat, yang setia, yang baik. Tetapi Roh Kudus yang kita terima lagi pada saat penguatan menguatkan kita supaya kita mampu melaksanakan tugas perutusan menjadi saksi-saksi Injil. Roh Kudusnya sama, minyak krismanya sama, tetapi fungsinya lah yang membedakan. Dan saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus dalam gereja menjadi jaminan kebenaran yang senantiasa ada, dicari dan ditemukan kembali dalam perjalanan sejarah gereja itu sendiri. Jadi selama Roh Kudus itu tidak meninggalkan gereja dan selama gereja itu selalu terbuka untuk menerima bimbingan Roh Kudus, maka jaminan kebenaran gereja itu selalu ada. Kan dikatakan dalam ajaran gereja, gereja kita ini yang masih berjaya di dunia ini adalah gereja yang kudus tapi sekaligus pendosa. Kekudusan gereja itu bukan karena kita. Kekudusan kita gereja itu karena Roh Kudus tinggal menetap diam membimbing perjalanan hidup gereja. Maka gereja itu gereja yang kudus sekaligus pendosa karena kita anggotanya ini masih punya dosa. Maka gereja berjaya di dunia ini adalah gereja yang kudus sekaligus pendosa. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana gereja kita ini mampu bertahan menghadapi arus zaman dengan segala tantangannya. Tantangan yang dialami gereja kalau kita lihat dari sejak awal, gereja perdana, para rasul itu setelah Yesus bangkit kemudian naik ke surga, mengalami penganiayaan. Gereja yang teraniaya. Tetapi walaupun dianiaya dengan begitu luar biasa, Roh Kudus tetap bekerja. Dia menguatkan gereja. Bahkan si penganiaya salah satunya Saulus malah bertobat dan kemudian menjadi pewarta sabda. Inilah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menjaga supaya gereja ini tidak pernah mati. Supaya gereja ini senantiasa berjalan selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sekali lagi, kekuatan gereja ini bukan karena manusia, bukan karena kita anggota-anggotanya, melainkan karena Roh Kudus bekerja di dalam gereja. Gereja juga disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Nah, tubuh mistik ini senantiasa berjuang untuk menanggapi karya kasih Allah. Tanggapan itu adalah upaya gereja untuk selalu memurnikan kembali hidupnya dan menyempurnakan dirinya dalam bimbingan Roh Kudus. Apakah gereja anggotanya bahkan pausnya pernah ada yang salah? Oh ya jelas, dalam sejarah itu ada. Kan gereja mengakui. Misalkan KKN dalam gereja dulu ada. Tidak mengherankan pada masa lalu itu ada kardinal umurnya 12 tahun. Kok bisa? Lah wong sing ngangkat iki dhewe kok itu kan ponakannya paus yang diangkat. Ya bisa saja. Tapi nyatanya gereja tetap bisa bertahan melewati masa-masa sulit. Dalam sejarah ketika kalau kita membaca riwayatnya Santa Katarina dari Siena itu, gereja itu pernah punya 3 paus sekaligus. Ada satu dipilih pausnya bertahta di Avignon, di Prancis. Orang Roma tidak terima, paus itu harus di Roma. Maka orang Katolik, uskup-uskup yang ada di Roma milih pausnya sendiri. Sudah 2 paus toh. Lalu, ini harus didamaikan ini. 2 paus harus didamaikan. Muncul paus ketiga. Akhirnya 3 paus sekaligus itu. Yang istimewa itu bisa terlewati. Apakah selesai? Oh tidak. Ketika Konsili Vatikan kedua tahun 6265 itu 1962-1965, gereja mau memperbaharui dirinya. Gereja semakin terbuka. Pembaharuan. Apakah semua menerima hasil konsili itu? Tidak. Masih ada sekelompok yang mau bertahan dengan yang lama. Misal yang dulu romonya madep tembok, pakai bahasa Latin, umat tahunya jawab walaupun tidak tahu apa arti jawaban itu. Ya karena hafalan. Misal sekarang gampang. Dulu misal itu harus menjawab
kata-kata imam dalam bahasa Latin. Tidak perlu tahu artinya apa, yang penting ngomong ini jawabannya kudu gigi. Itu ada. Uskup Agung Lefebvre dari Prancis itu masih menolak itu pembaharuan Konsili Vatikan kedua. Ada bahkan di Indonesia ada kelompok-kelompok yang masih menolak pembaharuan itu. Mereka mengatakan tidak. Bahasa gereja yang Katolik sungguh-sungguh itu harusnya misalnya misa yang lama yang masih madep tembok pakai bahasa Latin itu. Bahkan mereka sejak tahun 1965 itu selesai Konsili Vatikan kedua tidak mau mengakui paus yang sekarang ini sebagai paus yang betul. Mereka menganggap Paus Yohanes 23 sampai yang sekarang ini sebagai anti paus, apalagi Paus Paulus ke-6. Itu anti paus yang mau menyesatkan gereja. Di dalam gereja sering kali ada persoalan, tetapi yang istimewa pula setiap kali di dalam gereja ada persoalan, di sana muncul tokoh-tokoh yang membawa kembali gereja pada kebenaran. Inilah Roh Kudus yang bekerja dalam tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja yang membawa gereja kembali pada jalan yang benar dan tidak membiarkan gereja tersesat. Saudara sekalian yang terkasih, sampai saat ini dalam bimbingan hierarki, khususnya uskup yang itu menjadi pewaris dan penerus tahta apostolik, menjadi penerus para rasul, gereja mesti berjalan bersama agar tetap utuh. Ya, 2000 sekian tahun lamanya gereja Katolik itu bertahan. Ada yang mengatakan hierarki itu tidak demokratis. Ya, tapi kenyataannya yang tidak demokratis itu tampaknya justru menyelamatkan gereja Katolik. Karena semua harus tunduk kepada pimpinan gereja, tunduk pada paus, tunduk pada uskup, apapun yang terjadi. Sehingga ketika ada orang yang tidak suka, yang tidak mau, tidak senang dengan pausnya, dengan uskupnya, itu keutuhan gereja masih bisa tetap terjaga. Dan kita bisa menyaksikan, tidak perlu disebut namanya, gereja-gereja teman-teman saudara-saudara kita di gereja-gereja Kristen seringkali mengalami keterpecahan, tidak lagi utuh, terpisah hanya oleh hal-hal yang amat sangat sederhana, yang sepele, tapi mereka terpisah gerejanya. Bahkan ada di beberapa tempat yang saya tahu, satu gereja dipimpin oleh seorang pendeta, lalu ketika pendeta ini meninggal dunia, lalu anaknya melanjutkan. Anak yang lain tidak terima. Lalu anak yang lain ini memisahkan diri. Sehingga gereja yang satu, gereja yang kakaknya dan gereja yang adiknya bukan hanya memisah, tapi mereka tidak mau saling kenal. Saya pernah bertanya kepada pendeta ketua Badan Kerjasama Antar Gereja di sebuah paroki saya tugas itu, Pak, kenapa kok tidak semua gereja Kristen masuk di BKS? Apakah tidak mau? Pak pendeta mengatakan, bukan tidak mau, mereka semua ingin masuk. Tetapi yang induknya mengatakan kalau pecahan kami itu diterima di BKS, kami yang akan keluar dari BKS, Badan Kerjasama itu. Sungguh-sungguh terjadi perpecahan, sama sekali tidak mau bekerja sama sekali tidak mau saling mengenal. Bahkan ketika ada bantuan dari pemerintah lalu itu saling rebutan dan saling menyalahkan satu sama lain, saling menuduh dan sebagainya. Disitulah sebetulnya peranan Roh Kudus yang bekerja di dalam atau melalui hierarki gereja Katolik mulai dari paus, uskup dan imam. Berjalan bersama, kita mau berjalan bersama, tapi kalau tidak ada komandannya, tidak ada pemimpinnya, saya kira itu berjalan bersama ya semrawut. Maka itu kalau ada PBB itu baris berbaris itu mesti ada komandan peletonnya yang ngaban-abani kapan mulai jalan, kapan berhenti dan sebagainya. Karena kalau tidak nanti depan berhenti sesuai keyakinan masing-masing, lalu yang di belakangnya nubruk itu pasti. Tadi sebelum misa itu saya dengan beberapa anak nonton Ipin Upin itu. Lagi jalan bersama tiba-tiba yang depan mulai mendadak, bulunya nabrak. Jalan bersama tetap butuh komando, tetap butuh orang yang mengarahkan. Mau kemana perjalanan ini? Sampai di mana? Mau berhenti kapan? Dan sebagainya. Saya ketika SMA itu menjadi ketua OSIS, tapi mungkin satu-satunya ketua OSIS yang tidak bisa baris itu saya. Jadi kalau ngaban-abani bisa, maju jalan. Tuh, juga. Tapi kalau saya nggak bisa ikut berjalan, hanya ngomandoni tok, mesti mandege sikile salah. Tibone sikil salah. Maka kalau saya diminta mengaba-aba itu yang baris itu mesti ikut melangkah supaya pas henti gerak lah sikile pas. Karena kalau tidak mesti kacau. Di situ dibutuhkan pemimpin bagaimanapun pula yang mengarahkan barisan ini. Karena kalau tidak waktunya berhenti, dia nggak berhenti, nabrak. Kapan mulai jalan? Kapan berhenti? Disitulah Roh Kudus bekerja melalui hierarki gereja. Tetapi Roh Kudus yang sama yang kita mohonkan supaya tetap datang dan tinggal dalam gereja juga bekerja bukan hanya dalam hierarki, tapi dalam diri seluruh umat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sakramen baptis telah mendapatkan itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dan mesti ikut terlibat di dalam hidup menggereja. Hidup matinya gereja
bukan hanya tanggung jawab para imam, tetapi kita semua yang sudah dibaptis, yang menjadi bagian anggota tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Berjalan bersama, sinode itu berjalan bersama, merupakan upaya kita semua untuk melibatkan semakin banyak umat dalam karya penyelamatan Allah, dan bukan sekedar berjalan bersama-sama, apalagi berjalan-jalan bersama. Jadi berjalan bersama itu beda berjalan bersama-sama. Karena bisa jadi berjalan bersama itu tidak satu kelompok ombyoan, tapi dibagi-bagi, tapi berjalan bersama. Tidak juga berjalan-jalan bersama, karena kalau berjalan-jalan bersama bisa jadi ya hanya kalau yang ngidul ngetan ngulon genah. Tapi ini berjalan bersama diharapkan mencapai pada kebahagiaan surga. Sampai ke surga bersama-sama. Jadi bukan sing penting aku selamat, tapi bagaimana berjalan bersama menggapai keselamatan. Itulah yang dibuat oleh gereja, apalagi ketika gereja mencanangkan sinode, baik sinode keuskupan diosesan, keuskupan Purwokerto maupun juga sinode para uskup sedunia 2021-2023. Saudara sekalian, kalau diadakan sinode, itu artinya gereja mengajak kita berjalan bersama untuk menegaskan arah gereja sebagai komunitas umat beriman, sebagai murid-murid Tuhan. Menegaskan, gereja ini jangan digawa mengendi. Uskup menentukan. Tapi umat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tengah masyarakat juga mesti ikut omong. Supaya ini gereja ini sungguh datang hadir ada di tengah umat Kebumen, menjadi berkat bagi wong Kebumen. Bukan hanya umat Kebumen, tapi seluruh masyarakat Kebumen. Maka perlulah yang namanya sinode, upaya untuk berjalan bersama. Seluruh umat dalam bimbingan hierarki dan tuntunan Roh Kudus tentu saja. Tanpa bantuan dan kehadiran Roh Kudus serta tuntunannya, yang akan terjadi malah perpecahan dan kehancuran gereja. Ya, karena masing-masing tadi berjalan sesuai keyakinan masing-masing, berhentinya juga sesuai keyakinan masing-masing, mau kemana juga sesuai keyakinan masing-masing. Maka akan menjadi kacau sekali. Tidak usah soal ayah gereja lah. Kalau kita berdoa bersama itu enggak ada, atau menyanyi gitu ya. Menyanyi, namanya paduan suara itu kan berpadu, menyatu gitu ya. Kalau paduan SATB, sopran, alto, tenor, bass itu minimal begitu. Tapi kalau nggak ada yang ngangkat, itu kadang-kadang terjadi loh. Ketika pertemuan lingkungan, saudara sekalian kita awali pertemuan kita dengan menyanyikan puji syukur 365. 365 ini lagu apa ya? Abang diwaca nomor itu kok. Celakanya yang ngangkat lagu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Lu nadane sepiro-kiro orang wong ngerti loh ya. Ya maka muncullah paduan yang sama sekali tidak selaras, tidak harmonis, malah kayak wong padu. Benar-benar mulainya kapan tidak jelas, berhentinya. Kadang-kala dirijen itu juga sok melas loh nengki-nengki. Dirijennya sok dicuekin umat. Dirijennya wis mingkup, set umat yang dilengna 12 nubu bait berikutnya. Sebaliknya dirijen sudah ngangkat 2 jari, pasuk bait 2. Umatnya wis ndungkluk kabeh wis kesel, meneng kabeh. Dirijennya kon muni dewekan. Berjalan bersama, harus harmonis, karena kalau tidak tabrak-tabrakan. Saya sering kali mengatakan jadi pastor paroki itu seperti polisi lalu lintas. Masing-masing umat punya bakat, mungkin punya ya talenta, bisa jadi nggak sama. Yang kalau tidak ditata bisa tabrakan itu nanti. Nah, fungsinya pastor paroki jadi pengatur lalu lintas. Nih, kene maju, kelompok ini jadi panitia tahun baru Jawa besok. Nah, sing kono mandek disit, mandek. Ini jalan selesai, stop mandek. Yo ganti maning panitiane, panitia ulang tahun pesta pelindung paroki sana yang jalan supaya tidak tabrakan. Dalam banyak hal seringkali kalau tidak koordinasi seperti itu, semua niatnya baik tapi tabrakan. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengatur itu semua melalui kehadiran pastor paroki kita, Romo Stef yang akan menata kita, membantu kita mengatur lalu lintas supaya paroki Kebumen dengan niat umat yang baik-baik ini juga menghasilkan kebaikan-kebaikan. Saudara sekalian, sekali lagi jangan lupa kita ini ada dalam gereja. Kita ini gereja, kita ini dalam gereja, tapi gereja ini ada dalam dunia. Maka jangan kemudian gugu kayak dewek. Sing penting gerejanya apik. Tapi bagaimana kebaikan gereja ini kemudian juga jadi berkat untuk masyarakat. Apa yang menjadi keprihatinan, apa yang menjadi kesulitan masyarakat dunia itu mestinya juga menjadi keprihatinan kita. Seperti waktu pandemi COVID-19. Mungkin romonya tidak kena COVID, yang kena COVID sedikit. Tapi kenapa gereja kok mau ikut terlibat? Ya karena gereja ada dalam dunia. Dan dunia sedang mengalami keprihatinan akibat COVID atau pandemi COVID-19 itu. Maka ya mau nggak mau mesti terlibat di dalamnya. Dari situ kita berjalan bersama. Kalau kita diajak berjalan bersama tadi. Menyikapi keprihatinan dunia. Situasi yang ada di dunia ini. Yang ada di masyarakat kita. Yang ada di Kebumen ini. Kita menyikapi dengan baik. Bersama-sama. Bukan berjalan sendiri-sendiri tadi. Yuk bersama-sama. Kita berjalan sebagai gereja menyikapi situasi keprihatinan yang ada di sekitar kita. Sehingga akhirnya
apa yang dilakukan oleh gereja, oleh kita semua, itu semakin dirasakan oleh masyarakat kita. Saudara sekalian yang terkasih, kalau besok kita merayakan Pentakosta, saya masih berharap sekali, Bapak Ibu yang malam ini sudah hadir, besok berkenan hadir lagi. Kalau kita merayakan Pentakosta yang adalah pesta Roh Kudus, sekaligus pesta berdirinya gereja, ini mestinya menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaharui komitmen pribadi kita, supaya kita, gereja, semakin terbuka pada kehadiran dan bimbingan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, jangan hanya mengatakan datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Tapi kita juga mesti mohon supaya hati kita dibuka gitu loh, pikiran kita dibuka. Sehingga Roh Kudus yang sudah datang tidak malah dicueki. Kadang kalau kita mohon Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus ada di sebelah kita lalu dia mulu, "Hei, aku di sebelahmu." Kita masih sibuk, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus. Hei, kita ngoceh terus Roh Kudus datanglah, Roh Kudus. Nah tapi sing sebelah Roh Kudusnya dicueki. Bukan itu yang mau kita buat. Terbuka, menerima bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti dicurahkan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih kepada Anda sekalian yang telah menemani selama perjalanan novena mohon kedatangan Roh Kudus atau novena Pentakosta tahun ini. Terima kasih juga atas kehadiran dan keterlibatan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Vigili Pentakosta ini. Sekali lagi saya mengundang Anda semua untuk ambil bagian kembali dalam perayaan Pentakosta besok pagi yang adalah pesta Roh Kudus, sekaligus juga pesta berdirinya atau terbentuknya gereja yang sampai sekarang kita imani ini. Dan sekarang marilah dengan penuh sukacita kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, bagilah misa dan novena kita sudah selesai.